Halo Sobat Zoom, kembali berjumpa dengan saya hanya di acara Zoom, Zona Orang Muda. Masih bersama saya Jason Akselino dan saat ini kita kehadiran dua orang tamu, teman-teman. Ada Purna Paskibraka, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang di sini yang cowok ada Fairul Zaki Zamzani. Halo. Ya, bisa menyapa pemirsa, sudah. Nama panggilannya Farel ya? Ya, Farel. Nama panggilannya Farel dan yang kedua ada Hansa Alifa. Iya. Panggilannya? Sasa. Sasa. Oke. Kalian berdua merupakan Purna Paskibraka Provinsi NTB. Oke. Apa kabar dua-duanya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dua-duanya ya. Kalau Hansa dari sekolah mana? Dari Mandua Mataram. Dari Mandua Mataram, di sekolah jurusan apa? IPA. Jurusan IPA. Kalau Farel? Dari SMA 1 Gerung, jurusan IPA. Jurusan IPA juga. Ini dua-duanya jurusan IPA tapi kok mau jadi paskibraka? Gimana nih? Kenapa mau jadi paskibraka nih di awalnya? Sejak awal emang udah bercita-cita emang jadi paskibraka. Sudah pengen memang? Ya, pengen banget. Dari kapan? Dari MTS, zaman SMP. Oke, dari zaman SMP memang sudah bercita-cita menjadi paskibraka. Iya. Kemudian apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi paskibraka? Yang tentunya fisik, mental, sama akademinya. Akademik juga? Iya. Apa yang dilihat dari proses akademik? Seperti misalnya Pancasila. Kayak misalnya pelajaran-pelajaran tentang paskib gitu. Itu juga dites dalam paskib kemarin. Oke, kalau kamu? Jadi dari persiapan dulu ya. Persiapan itu dari fisik, terus akademiknya di sana ada tes psikotes juga, tes wawasan kebangsaan. Nah itu dan juga ada tes PBB. Nah tes PBB ini saya udah mulai ikut paskib itu dari semenjak SMA. Dari saya SMA, oke. Jadi di sana itu saya belajar dasar-dasar PBB. Nah di situ saya ikut paskib karena awalnya itu ajakan teman. Terus setelah lama itu saya memiliki cita-cita untuk menjadi abdi negara. Cita-citamu jadi apa? Polisi atau TNI atau apa nih? Polisi. Polisi. Ya. Oke, lalu kemudian? Nah, karena itu saya betah gitu. Soalnya kan kalau jadi abdi negara itu ini menjadi langkah awal saya. Apalagi sekarang udah jadi paskibraka gitu. Itu menjadi poin plus untuk bisa menjadi abdi negara. Bisa menjadi abdi negara dan itu menjadi poin plus. Kalau Sasa sendiri memang bercita-cita jadi abdi negara juga atau seperti apa? Iya, cita-cita jadi abdi negara. Jadi apa nih tepatnya? Akmil, Iya. pengen masuk Akmil. Iya. Persiapan apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini? Apalagi kamu udah kelas 11 ya, udah nggak lama lagi nih menuju proses seleksi. Gimana tuh? Awalnya emang dari paskib. Pas saya ngejar paskib biar ada dapat poin plus juga. Gitu. Oke. Biar dapat sertifikat juga kan mungkin mempermudah untuk masuk kedinasan itu. Iya, berarti dari SMP sudah Iya, masuk dari SMP. ekskul ya, Iya, berarti sudah. ya, paskibraka. Oke, luar biasa sekali dari SMP dan sekarang udah kelas 11, sudah 5 tahun berarti Iya. ya. Memang punya tujuan untuk menjadi abdi negara dan ingin diwujudkan salah satunya caranya melalui mengikuti paskibraka. Iya. Oke, nah kemudian nih, selama ini saya yakin pasti ada proses seleksi yang dilakukan untuk menjadi seorang paskibraka. Tadi kamu sudah cerita soal seleksi akademik ya, termasuk ya, dan ada disinggung oleh tes wawasan kebangsaan. Iya. Itu apa tepatnya yang diuji di tes itu? Tes wawasan kebangsaan itu kayak misalnya dites tentang paskib, kayak misalnya sejarah paskib, tentang bendera, terus habis itu Pancasila juga, yang gitu-gitu. Fakta-faktanya seperti apa tuh? Mungkin Farel bisa jelasin lebih jauh. Misalnya sejarah paskib. Coba dong kamu jelasin sedikit nih soal sejarah paskib buat Sobat Zoom yang nonton di rumah. Oke, dulunya paskib itu pertama dikibarkan oleh Pak Luhut ya. Ya. Ya Pak Sotes. itu awalnya pertamanya. Seperti itulah. Oke. Kurang lebih Kurang seperti lebihnya itu. seperti itu. Kurang lebihnya Ya. seperti itu. Lalu kemudian pengetahuan soal bendera pusaka. Itu seperti apa? Dijahit oleh siapa gitu, bahannya dari mana? Seperti itu atau Bendera gimana? pusaka itu dijahit oleh Bu Fatmawati, ya. Itu di jalan di Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di Jakarta Pegangsaan Timur nomor 56 dan itu juga ditanyakan dalam proses seleksi. Oke, dan tadi juga disinggung soal tes psikotes ya, termasuk ya. Itu apa aja yang diujikan? Apakah kepribadiannya? Ya, kepribadian itu kalau soal psikotes itu cuma sedikit, palingan 1 atau 2 soal gitu. Soalnya tuh kayak apa ya? Kayak misalnya nih kita di sekolah, terus ada
orang itu yang bawa pistol atau gimana gitu, apa tindakan kita. Oh seperti itu? Ya, yang kurang lebih diujikan seperti itu. Oke, agak-agak kita juga tidak menyangka ya, seperti itu ujiannya ya, tapi itu yang sudah kalian lalui. Nah, kalau boleh cerita nih, soal persiapan menjadi paskibraka. Kalau tadi kan Hansa memang sudah mulai dari SMP ya, mengikuti ekskul. Kalau proses seleksinya sendiri, ini dimulai sejak kapan? Dimulai sejak tanggal bulan apa tuh kira-kira? Bulan Juli. Bulan Juli, tahun ini berarti. Ya. Dan itu gimana mekanisme seleksinya? Mungkin Sasa bisa jelasin mekanismenya? Awal seleksi itu kita fisik yang dilihat. Jadi kita dites fisik gitu-gitu. Terus selanjutnya wawasan. Jadi kita wawancara, ditanya-tanya gitu tentang kebangsaan. Selanjutnya itu adalah KBB. KBB itu? Ya, KBB itu latihan ketangkasan baris berbaris. Ketangkasan baris berbaris. Seperti apa tuh? Jadi misalnya kayak langkah tegapnya dilihat, hadap-hadapnya dilihat, patah-patah badannya, seperti itu. Patah-patah badannya juga dilihat gitu ya, dipastikan oleh tim seleksi. Dan seleksinya dilakukan di mana saat itu? Yang kemarin di Dispora. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat berarti, di Kota Mataram. Oke, luar biasa sekali ceritanya dari 2 orang Purna Paskibraka di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan lanjut lagi obrolannya teman-teman di segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali berjumpa dengan saya Jason Axelino hanya di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dan kita masih bersama dengan 2 orang teman-teman. Ada 2 orang Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir dengan kita pada hari ini. Ada Farel dan ada juga Sasa. Nah, tadi kalian di segmen sebelumnya sudah sedikit banyak bercerita ya soal proses seleksi yang dilalui. Ada berbagai macam tes yang harus kalian kerjakan gitu. Ada tes wawasan kebangsaan, terus tes pengetahuan juga ya mengenai Paskibraka itu sendiri. Kemudian juga ada tes psikotes dan lain sebagainya. Ini sekarang kita bicara soal latihannya nih. Ini karena cukup banyak yang mungkin orang yang hanya melihat waktu pengibarannya saja gitu misalnya. Tetapi ketika pelatihan seperti apa prosesnya? Mungkin Farel bisa jelasin. Rutinitas kalian setiap hari itu seperti apa sih? Siap, saya ceritakan dari paginya itu kita dibangunin untuk persiapan sholat. Nah, setelah sholat kita persiapan untuk olahraga pagi. Nah, di olahraga pagi itu kita pemanasan rentangan tangan, jumping jack, push up, plank, terus sit up. Nah, setelah itu kita persiapan untuk makan pagi. Di situ kita mandi dulu, beres-beres, lalu makan pagi. Oke, kemudian? Setelah makan pagi sekitar jam 8 itu kita ke kantor gubernur untuk latihan. Latihannya itu dari jam 8 sampai jam setengah 12. Ya, dari jam 8 sampai setengah 12 langsung di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat berarti. Ya, setelah itu kita istirahat, balik ke hotel. Nah, setelah istirahat itu sampai jam 3. Sampai jam 3, setelah jam 3 itu latihan lagi. Ya, latihan lagi sampai maghrib. Sampai maghrib. Sekitar jam 6 lah. Oke, yang dilatih di kantor gubernur itu seperti apa? Ya, seperti langkah tegap, menyamakan tempo, jalan di tempat. Lalu kayak persiapan untuk formasinya. Formasi pada saat pengibaran itu sendiri. Oke, kalau sekarang nih ketika kalian kemarin di karantina, itu ada berapa orang yang di karantina dan dari mana saja mereka berasal? Jadi pada saat karantina itu ada 18 orang, 8 putri, 10 putra. 8 putri, 10 putra, oke. Kemudian itu dari 10 kabupaten kota di NTB. Dari 10 kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Barat ya. Berarti kalian berjumpa dengan segala macam teman dari segala macam daerah. Gitu. Nah, tapi nanti kita akan cerita nih lebih banyak soal bagaimana kalian berembuk bersama gitu ya ketika latihan. Tapi saya pengen nanya nih ke Sasa dulu. Tadi ada banyak latihan fisik. Kalau sebagai perempuan nih, latihan fisiknya apakah dibedakan porsinya dengan laki-laki atau seperti apa? Ada tantangan tersendiri kah untuk perempuan? Kalau untuk yang perempuan tetap disamain. Sama? Sama. Push up-nya tetap sama.
Soalnya kan kita kan berkelompok ya, maksudnya satu kelompok, jadi disamain semuanya gitu. Berarti tidak ada yang berbeda gitu ya Tidak dengan ada. yang laki-laki ya, Tidak sama ada. semua gitu. Iya, sama. Waktu awalnya kamu sempat ngomel-ngomel nggak sih? Aduh capek nih push up atau apa gitu? Kalau misalnya ngomel-ngomel, mungkin dalam hati kayak aduh capek gitu kan, wajar orang. Ya. Tapi kita tetap jalanin aja gitu. Tetap dijalanin dan dikerjakan dengan Iya. sepenuh tanggung jawab pastinya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita ngomongin nih soal teman-teman kalian yang berasal dari seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat. Waktu pertama kali ketemu, itu apakah ada masalah nggak? Waktu pertama kali ketemu? Untuk masalah? Nggak ada sih. Nggak ada. Tidak ada? Iya. Apakah kalian bisa langsung berbaur dengan akrab atau ada diem-diemnya dulu? Ya ada gitu? diam-diamnya dulu. Kenalannya tuh apa ya? Teman kamar aja dulu. Kayak teman sekamar aja. Terus setelah latihan itu baru kita saling kenal semuanya. Ya, semuanya. Berkenalan dengan semuanya. Semuanya itu. Kalau Farel, teman kamarnya dari mana? Dari Kota Bima. Dari Kota Bima. Kamu dari Kota Gerung ya kalau kamu ya? Dari Kabupaten Lombok Barat. Oh ya, kok Kota Gerung sih? Kabupaten Lombok Barat ya, dengan Kota Bima. Kalau Sasa? Dari Kota Mataram. Dari Kota Mataram Ya. juga, karena kebetulan cukup banyak yang dari Iya. Kota Mataram ya, ada lebih 2 orang ya yang Iya. dari Kota Mataram. Ketika kamu di karantina sama-sama gitu, momen apa yang paling menarik saat itu, yang paling diingat, yang nggak bisa lupa gitu? Pada saat disuruh kumpul. Itu kan kita itu dihitung ya. Pada saat kumpul itu dihitung, biasanya itu kayak hitungan 5 harus sudah kumpul gitu. Gimana tuh misalnya sudah jam 7 terus 1, 2, 3 gitu, Ya, misalnya gitu ya? Biasanya. Biasanya itu kan hitungan 5 disuruh kumpul. Kalau lebih dari 5 itu adalah hukuman push up-nya. Ya, Oke, kayak jadi tindakan hitungannya jalan terus. Iya. Kalau misalnya kamu terlambat, Ya. misalnya terlambat 12 hitungan gitu, Ya. berarti push up-nya 12 kali. Iya. Oke. Itu juga untuk melatih kedisiplinan. Ya, supaya kita itu lebih disiplin, lebih menghargai waktu. Senantiasa tepat waktu, Iya. pastinya. Kalau dari Sasa sendiri, pengalaman yang paling berkesan selama latihan? Kalau dia kan hukumannya nih. Kalau kamu, Kalau Sasa pas mau tidur sih, kenapa tuh? jarang bisa tidur cepat sebenarnya. Kan habis latihan capek, kan terus kepikiran buat besoknya kayak gimana gitu. Terus Di bawah sampai beban pikiran. sering kayak gitu. Kayaknya kamu overthinking deh. Terus gimana tuh? Cerita ke teman sekamar juga gitu. Gimana besok ya kira-kira kayak gitu. Itu sih seru. Oke, menduga-duga gitu apa yang akan terjadi di latihan. Emang ada kegiatan waktu latihan yang kalian benar-benar nggak tahu sebelumnya? Mendadak gitu misalnya. Kalau itu ada biasanya perubahan formasi. Perubahan formasi Ya, ya, yang sudah tiba-tiba dipikirkan diganti. kamu Ya. sejak malam sebelumnya gitu ya. Oke, nah ini ngomong-ngomongin formasi nih, dari 18 orang ya, 10 laki-laki dan 8 perempuan, ini ada berapa formasi yang dibikin? Formasinya sih itu tetap, tapi orangnya yang berbeda. Misalnya pada saat pengibaran sama penurunan itu beda. Contohnya kayak pembakinya, pembaki sore sama pas pagi itu beda. Oke, seperti itu. Ya. Berarti bukan formasi dalam arti bentuknya ya, Ya. tapi posisinya mungkin Posisinya ya. yang berubah. Posisinya diubah-ubah. Waktu posisinya diubah, kendala seperti apa yang kamu temui? Kendalanya mungkin saya nih ya baru pertama kali menjadi pengebas pada saat penurunan. Pengebas. Ya. Pengebas itu yang merentangkan Ya. benderanya. Oke, kemudian? Itu kan kalau jadi pengebas itu kita takutnya itu bendernya itu kan kayak melilit gitu. Ya. Takutnya nanti putih jadi atas gitu. Ya, itu tidak boleh dong Ya. pastinya ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu? Nah itu ya menjadi kendala sih. Itu aja. Kalau dari kamu sendiri? Kalau Ini dari apalagi nih, tadi dari Farel, sorry saya potong sedikit iya, nih. Dari Farel bilang Sasa ini pembawa baki gitu. Pembawa baki ini pusat perhatian upacara nih teman-teman. Bagaimana tuh beban mentalnya ya pastinya ya. Menjadi pembawa baki apalagi di upacara yang pagi gitu. Saat penaikan bendera gitu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya leger bahasanya Leger ya, leger ya, oke. Itu emang. Ini lombok sekali teman-teman. Lalu? Emang iya leger banget sih, maksudnya kan diliatin banyak orang, banyak sekali gitu. Bukan dari kantor gubernurnya aja, dari TV kan juga ada misalnya. Ya itu. Yang diliput media ya pastinya ya. Itu sangat nervous gitu. Sangat nervous. Waktu kamu tahu akan ditunjuk menjadi pembawa baki itu kapan tepatnya? Kapan ditunjuknya? Hamin 3 kayaknya. Hamin Hamin 3 3 sudah sebelum- diberitahu. Iya, Lalu kamu harus siap ya. harus siap. Dengan segala macam tanggung jawab yang ada gitu.
Dan pembawa baki ini besar sekali teman-teman tanggung jawabnya karena menjadi pusat perhatian pastinya. Baik teman-teman, kita setelah ini akan ngobrol lebih lanjut dengan mereka soal dukungan dari keluarga masing-masing. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali berjumpa di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Masih bersama saya Jason Axelino, teman-teman. Dan ada dua teman-teman kita yang sudah hadir saat ini di studio. Ada Hansa Alifah, yang cewek, nama panggilannya Sasa. Dan kemudian ada Fairul Zaki Samsam ini, nama panggilannya Farel ya. Yang mereka adalah Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022 ini. Oke, tadi sebelumnya kita udah bicara nih soal menjadi pembawa baki nih. Saya pengen tahu lebih jauh gitu ya. Ketika kamu dipilih menjadi pembawa baki, itu waktu itu apa sih yang dilihat? Kok kalau dari kamu, kenapa sih kamu berasa saya dipilih menjadi pembawa baki ini karena apa ya gitu? Karena saya tunjukin semua yang saya bisa. Saya tunjukin dari misalnya sikap sempurna itu saya tunjukin semaksimal mungkin. Itu mungkin yang menjadi sorotan. Apa saja yang dilihat oleh tim yang menyeleksi itu? Dari cepat menangkapnya. Cepat menangkap dalam arti apa nih? Misalnya ada kombinasi, misalnya disuruh kombinasi. Ya. Itu yang dilihat kayak, kamu bisa nggak sih cepat kombinasi? Cepat nangkap. Cepat mengerti artinya ya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada perubahan posisi, sudah sigap atau belum gitu misalnya. Itu yang dilihat berarti ya. Oke, dan terpilihlah Sasa menjadi pembawa baki ya. Setelah bendera berhasil dikibarkan. Legernya gimana tuh? Alhamdulillah agak lega. Ya, itu dah karena mungkin udah berhasil membawa baki jadi pagi kan. Baki sorenya kan beda, jadi mungkin udah nervusnya udah kurang gitu ya. Sudah selesai tanggung jawabku gitu ya. Maka yang di pengibaran sore pasti lebih santai ya. Karena udah lepas lah, beban beratnya sudah lepas. Oke, kalau dari kamu waktu akan mengebas bendera ketika penurunan, apa aja sih yang mesti diperhatikan saat itu? Ya. Karena kalau penaikan kan takut kelilit, tapi kalau penurunan kan beda nih. Kalau penurunan bisa kelilit nggak sih? Kalau penurunan itu juga bisa kelilit. Kalau angin keras tuh benderanya lebih berat gitu. Oh begitu. Jadi jadi yang kamu perhatikan ya posisi angin juga ya, kekuatan angin, jangan sampai terlepas gitu ya. Ketika akan mengebas itu lalu kemudian dilipat ya. Langsung dilipat berarti ya setelah itu ya. Dilipat. Jadi itu kayak kesulitan sih. Itu jadi kesulitan saya. Tantangan ya. Tantangan. Takutnya benderanya itu bukan mengarah ke kita gitu, marah sebaliknya. Jadinya kita harus muter dulu baru pegang bendera. Oh, karena arah angin yang berubah. Arah angin yang berubah. Kalau misalnya nih arah anginnya berubah, kamu sudah siap belum dengan skenario itu? Siap. Jadi tindakan saya itu seperti tadi kan muter. Kan itu kalau waktu pengebasnya itu harus sesuai apa ya, lagunya gitu. Sebelum lagunya selesai. Sebelum Indonesia Rayanya selesai gitu ya. Oh harus sudah terbuka posisi benderanya. Harus sesuai lagu ya. Oke, nah teman-teman ini kita jadi dapat insight baru nih ya, dapat wawasan baru. Sebelumnya kita pikir pengebas ya cuma ngebuka bendera gitu. Ternyata yang mesti dipikirkan adalah kalau benderanya ke arah berlawanan ya, harus siap dengan formasi yang ada. Dan pastinya kamu siap ya kalau misalnya skenario tersebut terjadi. Tapi untungnya kemarin tidak ya. Kemarin itu tidak. Benderanya bersahabat lah. Benderanya bersahabat ya. Sangat membantu ya tugas Paskibraka saat itu. Jadi lebih mudah pada saat mengebas. Oke, nah ini kita ngobrol lebih lanjut nih soal dukungan dari keluarga kamu. Kalau boleh tahu, papa mama kamu tuh berprofesi sebagai apa? Jadi orang tua saya itu profesinya jadi pedagang. Pedagang di mana tuh? Di pasar. Di pasar, di Gerung berarti ya? Di Gerung, pasar Gerung. Jadi dukungan orang tua itu pakaian itu semuanya dibeliin untuk persiapan di hotel. Nah, jadi bajunya baju baru semua itu? Saking excitednya ya orang tua ya? Itu juga banyak dukungan dari keluarga jauh gitu, mengucapkan selamat gitu, sama banyak keluarga jauh juga datang kemarin. Oh datang ke Kota Mataram? Ya.
ini luar biasa ya dukungan yang diberikan. Tapi saya pengen tahu ketika, aduh saya sampai berinding. Ketika kamu memberitahu orang tua kamu pertama kali, kalau kamu lolos menjadi paskibraka yang akan bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, reaksi orang tua seperti apa saat itu? Yang pastinya senang ya, senang, bersyukur. Ini juga langkah awal saya untuk bisa menjadi abdi negara kan, jadi poin plus lah. Terharu ya pastinya ya? Terharu, senang, begitu. Yang lebih histeris waktu itu ibu atau bapak? Ibu sih. Ibu ya? Ya. Waktu itu ngomong apa tuh tiba-tiba waktu kamu kasih tahu seperti itu? Ya, waktu itu langsung dipeluk lah. langsung dipeluk ya? Ya. Terharu. Pertama kalinya juga kan saya ngibarin di provinsi. Di provinsi ya, tingkat provinsi. Sebelumnya mungkin ya tingkat sekolah gitu ya. Kalau ini tingkat provinsi, ini bebannya tentu lebih berat ya, pasti ya, beban tanggung jawabnya. Kalau dari Sasa sendiri seperti apa? Kalau orang tua kamu latar belakang profesinya seperti apa? Alhamdulillah dua-duanya TNI AD. Dua-duanya? Dua-duanya. Ibu maupun bapak? Iya. TNI Angkatan Darat berarti? Iya. Gak heran sih teman-teman ya, cita-citanya menjadi akademi militer ya, menjadi kadet di akademi militer. Reaksi orang tua ketika kamu memberitahu, ini kita nggak tahu nih, karena keluarga tentara mungkin biasanya kaku gitu. Iya. Ada reaksi yang histeris atau, oh ya udah selamat ya gitu, atau gimana? Sebenarnya orang tua emang seneng sih seneng, tapi mungkin gengsi untuk ngungkapin kayak, oh ya selamat gitu, terus dipeluk gitu aja sih. Kayak nggak terlalu histeris gimana. Nggak terlalu histeris ya, karena ada gengsi gitu ya. Harus tegap gitu ya, misalnya kalau orang tua ya. Oke, tapi kalau reaksi dari ibu, setelah misalnya sudah berhasil menyelesaikan tugas, apa komentar yang diberikan saat itu? Kebetulan pas penurunan orang tua nggak datang, terus pas saya sampai rumah itu emang benar-benar disambut banget. Gimana tuh sambutannya? Gimana ya Semua tetangga diundang gitu, ayo datang gitu, atau gimana? Disambut sama keluarga sih, keluarga inti gitu, ibu, ayah sama adik gitu. Disambut terus dibilang selamat sambil dipeluk aja gitu. Selamat sambil dipeluk. Ini memang agak beda ya kalau keluarga tentara ya, lebih tegap gitu, lebih kaku gitu ya, tapi tentunya tidak mengurangi kasih sayang pastinya ya. Nah, tadi ini kita udah bicara juga ya, kalau misalnya kayak kalian berbaur dengan teman-teman dari seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pastinya gitu, momen keakraban seperti apa yang kalian ingat saat itu? Mungkin dari Farel. Momen keakraban itu apa ya? Pada saat kan saya beda kota gitu, kota Mataram, kota Bima sama Jawa Barat. Ya. Terus saya bisa belajar bahasa Bima juga. Bahasa Bima belajar? Ya, bisa belajar ke teman sekamar. Kayaknya abis gini bisa jadi presenter warta Bima deh. Saya belajar dikit-dikit, jadi lebih tahu lah, lebih punya banyak wawasan. Lebih berwawasan ya, mengetahui budaya yang berbeda gitu, dengan pastinya meskipun sama provinsi pasti ada perbedaan budaya ya. Perbedaan. Karena dari sukunya sendiri pasti berbeda. Kita suku Sasak yang di Lombok, yang di sana suku Bima ya. Tapi pastinya teman-teman perbedaan suku tidak menghalangi persatuan. Itu pesannya ya pastinya ya. Kalau dari Sasa sendiri? Kalau dari Sasa pas ini sih biasanya keinget pas misalnya setrika baju PDU gitu itu kan sama-sama. Itu gimana tuh? Sama-sama. Kayak misalnya kita setrikain baju yang putra, nanti putra semirin pantopel yang putri gitu. Itu sih paling berkesan banget kayak. Oh gitu. Jadi saling bagi tugas, bukan kalian terima jadi berarti ya? Bukan. Oh, jadi harus berinisiatif sendiri ya. Kan nanti kalau misalnya yang putri sepatunya kotor, ini yang putra nih yang diomelin berarti gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Oke. Setelah nih pengibaran ya, rangkaian penutup acaranya seperti apa saat itu? Rangkaian penutup seperti makan-makan. Iya, makan-makan. Ya, malamnya itu kan ada pengukuhan untuk PPI, menjadi PPI. Karena menjadi purna ya, setelah bertugas menjadi purna ya, karena sudah selesai gitu. Sudah selesai. Oke. Ya, itu pengukuhan, malamnya itu pengukuhannya. Terus sebelum pengukuhan itu kita ada makan-makan juga, makan pizza gitu dibangunin. Seru banget. Ya jadi kayak keakraban lah ya, malam keakraban ya istilahnya. Ada talent show juga nggak? Biasanya kan gitu tuh. Nggak ada. Saling nyanyi gitu mungkin gitu, karaoke atau apa, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nah mungkin nih sebagai penutup nih perjumpaan kita di acara Zoom, kalian mungkin satu-satu ya bergantian bisa memberikan pesan buat generasi muda khususnya yang di Nusa Tenggara Barat. Mungkin bisa dimulai dari Farel. Ya, untuk anak-anak muda yang ingin menjadi paskibraka, latih fisik kalian, siapkan mental, fisik. Itu seperti apa yang dikatakan pelatih saya,
tanamkan di diri kalian, di hati kalian kalau kalian adalah sang juara. Seperti itu. Ya, tetap semangat berlatih seperti sang juara. Mentalitas sang juara itu yang penting ya, karena untuk melibas semua tantangan mental pastinya. Lalu kemudian dari Sasa, silakan Sasa. Kalau dari saya, semangat untuk anak muda, jangan patah semangat, kalian bisa menggapai cita-cita kalian semua. Semangat! Oke, luar biasa teman-teman, pesan yang sudah diberikan oleh Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman-teman. Tadi kita sudah belajar banyak soal makna dari persatuan, meskipun berbeda suku dan kebudayaan, beda bahasa, tetapi sejatinya kita semua adalah bangsa Indonesia yang harus bersatu tentunya. Dan persatuan ini teman-teman, jangan hanya dirayakan ketika momen kemerdekaan, tetapi terus dihidupi untuk kehidupan bangsa kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Farel, terima kasih Sasa sudah hadir bersama kita hari ini di acara Zoom. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan acara Zoom Zona Orang-Orang Muda hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Jason Akselino, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.